Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akuntansi komparatif ASEAN akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Yulia Maharani, yang kedua yaitu Retno Dewi Rahastri, yang ketiga yaitu Intan Ramadhani, yang keempat yaitu saya sendiri Sonia Dongoran, dan yang kelima adalah Intan Nurida Boruginting. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi komparatif. Akuntansi komparatif adalah akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan prinsip akuntansi antar negara yang berbeda, dan bermonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan bidang akuntansi lainnya. Akuntansi komparatif, standar akuntansi adalah regulasi atau aturan, termasuk pula hukum dan anggaran dasar, yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Pendapatan standar adalah proses perumusan atau formulasi standar akuntansi. Dengan demikian, standar akuntansi merupakan hasil dari penetapan standar. Yang pertama, Indonesia. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi di Indonesia. Penyusunan standar akuntansi Indonesia pada dasarnya mengacu pada model Amerika dengan sedikit modifikasi. Sejak IAI berdiri, telah dihasilkan 3 standar akuntansi keuangan sebagai berikut. 1. Pada tahun 1973, untuk pertama kali, IAI menerbitkan suatu buku Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI, yang sebagian besar merupakan terjemahan buku Paul Grady. Penerbitan ini dipicu oleh diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Yang kedua, pada tahun 1984, buku Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 yang menggantikan PAI 1973 diterbitkan. Komite PAI melakukan revisi secara mendasar terhadap PAI 1973. Yang ketiga, pada tahun 1994, IAI kembali melakukan revisi total PAI 1984 dan sejak saat itu mengeluarkan serial standar keuangan yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang diterbitkan sejak 1 Oktober 1994. Sekarang ini ada 2 PSAK yang dikeluarkan oleh 2 Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 1. PSAK konvensional, 2. PSAK syariah. PSAK ini tentu akan terus bertambah dan revisi sesuai kebutuhan perkembangan bisnis dan profesi akuntansi. Selanjutnya, terdapat 3 pilar standar akuntansi Indonesia, yaitu 1. Standar akuntansi keuangan, 2. Standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas pabrik atau ETAP, 3. Standar akuntansi syariah. Selanjutnya, Kode Hukum Indonesia. Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum kode, di mana penyajian laporan keuangannya adalah untuk penyajian wajar, bukan untuk kebenaran dan kewajaran. Konvergensi yang dilakukan Indonesia dengan IFRS adalah masih sedikit SAK di Indonesia yang sama dengan IFRS, yaitu tentang penyusutan, akuntansi untuk kerugian, krisis, pajak yang ditangguhkan, dan perataan penghasilan. Adapun laporan keuangan di Indonesia sebagai berikut: 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan arus kas, 4. Laporan perubahan ekuitas, dan 5. Catatan atas laporan keuangan. Akuntansi komparatif ASEAN yang kedua, Malaysia. Regulasi. Malaysia merestrukturisasi sistem akuntansinya pada tahun 1997 dengan Financial Reporting ACT yang dibuat oleh Financial Reporting Foundation atau Badan Pelaporan Keuangan dan Malaysian Accounting Standard Board. Perusahaan yang terdaftar di Malaysia diwajibkan untuk menyiapkan laporan keuangan
wajib sesuai dengan standar akuntansi yang disetujui, diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Malaysia. Perusahaan asing yang terdaftar di bursa saham di Malaysia dapat mempersiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi tertentu yang diakui secara internasional seperti SAK. MASB memiliki dua set standar akuntansi disetujui, yaitu MASB disetujui standar akuntansi entitas lain entitas swasta, standar pelaporan keuangan, dan MASB disetujui standar akuntansi entitas swasta. Badan Standar Pelaporan Swasta. Kode Hukum Malaysia. Sistem hukum Malaysia berasal dari Inggris, sehingga sistem akuntansinya juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan investor. The Malaysian Institute of Accountants atau MIA didirikan pada 1967 sebagai otoritas regulatori profesi akuntansi. Malaysia merestrukturisasi sistem akuntansinya pada tahun 1997 dengan Financial Reporting ACT yang menciptakan Financial Reporting Foundation atau FRA dengan Malaysia Accounting Standard Board (MASB). Nah, laporan keuangan Malaysia yaitu adapun laporan keuangan Malaysia sebagai berikut: 1. Laporan neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan arus kas. Akuntansi komparatif ASEAN yang ketiga yaitu negara Singapura. Regulasi Singapura. Di Singapura, standar akuntansi disebut Standar Pelaporan Keuangan Singapura atau yang disingkat SFR dan didasarkan pada IFRS. Semua perusahaan yang periode keuangannya dimulai dari 1 Januari 2003 harus mematuhi SFR, di mana sejak tahun 2003 semua perusahaan yang ada di Singapura harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan standar pelaporan keuangan Singapura yang disingkat SFR. SFRS disampaikan oleh Dewan Standar Akuntansi Singapura atau ASC. ASC didirikan sesuai dengan Undang-Undang Standar Akuntansi. Undang-Undang Standar Akuntansi tidak hanya mengatur pembentukan ASC, tetapi juga mengatur pengaturan lain mengenai standar akuntansi perusahaan dan entitas lainnya serta badan hukumnya. Yang kedua ada Kode Hukum Negara. Singapura memiliki sistem hukum biasa dengan Undang-Undang Dasar tertulis yang dianggap sebagai hukum tertinggi Republik terdapat pada pasal 4. Kemudian ada Perjanjian Hak Asasi Manusia yang berisi hak-hak dasar seperti 1. Hak seseorang untuk memiliki pengacara, mengetahui alasan dan penahanan serta bahaya dan hukum pidana retrospektif. Yang kedua, persamaan dalam perlindungan dan hak warga negara untuk berpendapat, berkumpul dan bersertifikat. Di sini dijelaskan jenis-jenis dari laporan keuangan Singapura. Terdapat 5 jenis, yaitu yang pertama laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, yang kelima catatan atas laporan keuangan. Akuntansi komparatif ASEAN yang keempat yaitu Thailand. Regulasi Thailand. Sistem akuntansi yang berlaku membuktikan nilai transparansi dan informasi yang dibutuhkan oleh investor di Inggris dan Amerika Serikat. Standar akuntansi Thailand dikeluarkan oleh Asosiasi Akuntan dan Auditor Thailand atau ICAAT yang berdiri tahun 1948 dan dimiliki oleh Asosiasi Akuntan dan Akuntan Thailand atau ICAAT. Namun, perlu terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perdagangan sebelum melakukan operasi ini. Sejauh ini, ICAAT telah menyetujui 21 IFRS. Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand mewajibkan semua perusahaan yang ada di Bursa Efek Thailand diaudit oleh auditor Thailand atau TAIGAAP. Prinsip akuntansi yang berlaku umum didasarkan pada IAS dan Indonesia GAAP. Standar akuntansi AS hanya menggunakan beberapa standar akuntansi Thailand atau TASS seperti restrukturisasi pinjaman bermasalah, reksadana akuntansi,
untuk kewajiban dan kredit macet dan pencatatan pendapatan real estate. Kode Hukum Thailand. Penegak aturan terbaru Thailand merupakan Pangeran Rompi Ratchaburi yang sudah memainkan kiprah krusial pada penerapan sistem manajemen peradilan terbaru. Penyusunan undang-undang sipil dan komersial dimulai dalam kala pemerintahan Raja Ramah dan terselesaikan dalam masa pemerintahan Raja Ramah VII. Revolusi tahun 1932 mengubah bentuk pemerintahan di Thailand dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional yang berdampak signifikan pada sistem hukum dan peradilan Thailand. Konstitusi memberikan keadilan bagi peradilan. Hakim menjalankan tugasnya atas nama raja dan memastikan bahwa kasus tersebut ditinjau secara independen sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun laporan keuangan Thailand sebagai berikut. Yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas. Nah, cukup sekian hasil dari diskusi kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.